Makam keramat di tengah Jalan Purwokerto. Konon katanya sebuah bangunan berbentuk kotak persegi panjang berdiri di tengah simpang 3 Jalan Timur alun-alun Purwokerto. Setelah sekian lama mensyiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat Cirebon, konon katanya dua ulama tersebut memilih mengasingkan diri di sebuah bukit yang sepi dan jauh dari permukiman warga dan keramaian kota. Sebab itu pula dulunya situs Plangon dinamai Tegal Tlalengan yang berarti bukit untuk menenangkan diri. Meski begitu, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan konon katanya mendapat rintangan saat hendak mengasingkan diri di Tegal Tlangenan. Konon dalam perjalanannya ke Tegal Tlangenan, keduanya dihadang para penjaga Tegal Tlangenan. Di Tegal Tlalengan inilah konon keduanya banyak melatih kebatinan. Keberadaannya di Tegal Tlangenan pun membuat sejumlah warga berbondong-bondong datang untuk menimba ilmu agama dari keduanya. Kedua ulama itu pun wafat pada tahun yang sama, yakni 1572 Masehi, di mana Pangeran Panjunan meninggal 1 Syawal dan Pangeran Kejaksan meninggal 27 Rajab. Dengan tahun yang sama, membuat tiap bulan Syawal dan Rajab banyak peziarah datang ke makam ini. Plangon sendiri adalah tempat ziarah, namun di tempat ini pula terdapat ratusan ekor kera yang menghuni tempat ini. Tanah Plangon termasuk tanah milik Kesultanan Kanoman Cirebon. Mayoritas pengunjung yang datang ke makam Plangon bertujuan untuk berziarah ke makam para wali. Selain ziarah, pengunjung pun bisa sambil berfoto-foto dengan kera, juga memberi makan kera dengan kacang yang disediakan penjual sekitar. Untuk mencapai tempat peziarahan, pengunjung harus menaiki anak tangga yang jumlahnya ratusan. Dalam perjalanan pun akan disambut oleh kera. Jadi tidak heran jika sedang berjalan akan ada kera yang menghampiri. Sebagai objek wisata, tidak jarang kera-kera ini memperoleh makanan yang disodorkan para pengunjung. Seperti sebuah transaksi, para kera itu konon katanya memberanikan diri untuk mendekati pengunjung dengan iming-iming kacang tanah, pisang atau makanan lainnya. Namun mereka juga mencari makanan di hutan, seperti buah jambu atau buah beringin. Rumah-rumah warga di sekitar Plangon pun kerap didatangi kera-kera itu. Tak sedikit warga yang kemudian memberi mereka makan seadanya. Makam keramat di tengah Jalan Purwokerto. Konon katanya sebuah bangunan berbentuk kotak persegi panjang berdiri di tengah simpang 3 Jalan Timur alun-alun Purwokerto. Inilah bangunan yang disebut sebagai makam Raga Semangsak, makam tua keramat di tengah jalan. Letak makam ini berimpitan langsung dengan kompleks pendopo Bupati Banyumas, tepatnya di Kelurahan Sokanagara, Purwokerto Utara, di mana bentuknya mengingatkan kita pada benteng-benteng kuno masa lalu. Bangunan berukuran sedang bertinggi 180 cm ini gagah berdiri di persimpangan jalan. Meski berada di tengah kota, konon katanya makam tua ini memiliki kisah yang tak biasa. Pintu kecil berukuran 70 cm dengan atap melengkung berada di dinding selatan. Di dinding barat dan timur terdapat semacam lubang intai. Bagian atap tertutup rapat oleh cor yang konon katanya dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Mengintip ke dalam makam tua tengah jalan, ada kembang 7 rupa yang dialasi kertas koran. Bunga itu tampak masih segar kelihatannya. Seseorang baru saja meletakkan di dalam makam keramat pada dini hari atau saat pagi menjelang. Konon katanya pemerintah berupaya memindahkan makam keramat yang tentu mengganggu lalu lintas tersebut. Namun, upaya pemindahan makam tua itu selalu gagal pemirsa. Di mana konon petinggi daerah tersebut bermimpi bertemu dengan penghuni makam yang tidak mau dipindah. Resiko bagi pemindah makam pun besar.
Konon, suatu ketika seorang pekerja pingsan mendadak ketika menggali di seputaran area makam tua nan keramat di tengah jalan itu. Bahkan, konon katanya beberapa lainnya sakit mendadak dan akhirnya meninggal dunia. Menurut penuturan warga setempat, tidak diketahui pasti kapan makam itu dibangun. Yang pasti, sejak zaman penjajahan Belanda, bangunan itu telah ada. Makam ini pun konon juga dikeramatkan. Para petinggi negeri yang ingin naik jabatan hingga bakul warung yang ingin dagangannya laris, konon katanya kerap bertapa, bersemedi, atau hanya menaburkan bunga dan meletakkan sesajian di tempat ini. Eksplorasi makam keramat di tengah Jalan Purwokerto. Untuk menelisik lebih jauh mengenai seperti apa keberadaan makam keramat yang berada di tengah jalan di daerah Purwokerto itu, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi makam untuk menjalani eksplorasi. Sekarang saya ingin mengeksplorasi sebuah makam keramat yang ada di daerah Purwokerto. Makam itu sendiri berada di tengah jalan karena tempatnya berada di tengah kota atau sekitar 200 meter dari alun-alun Purwokerto. Jadi di daerah sini masih terlihat ramai. Di sebelah sana ada orang jualan dan di situ juga ada warung. Oke, kita coba lihat ke lebih dekat dari makam ini. Kalau dilihat sih di dalamnya tidak ada apa-apa ya, pemirsa. Hanya ruangan kosong.